kontak antara Stembiso dengan Keith Kayambagams. Wajah belum tenang dari para pendukung yang masih ingin terlihatnya gol demi gol tercipta. Dan mitra sepak bola, inilah dia kick off babak kedua langsung dari Gelora Sriwijaya Jakabaring. Jamie Coyne langsung memberikan umpan melebar kali ini kepada Supardi. Sriwijaya FC memang memegang kendali penuh pertandingan di babak pertama. Dan begitu banyak peluang yang tercipta, secara mengejutkan hanya berhasil membuat 1 gol dari kaki Thierry Gattuso. Walaupun Gams dan juga Siswanto mendapatkan peluang emas tadi. Umpan menuju far side tadi kepada Ridwan, masih dapat dihalau. Ahmad Juprianto, Ponario Astaman kali ini. Sebuah true pass dimaksudkan kepada Ridwan. Tidak seperti biasanya, Ponario belum bisa melibatkan dirinya dalam penyerangan-penyerangan Sriwijaya FC. Dia lebih berkonsentrasi untuk menjaga lini pertahanan bersama dengan Ahmad Juprianto. Jamie Coyne. Sekou Kamara masih kesulitan bekerja seorang diri di lini depan, memimpin line penyerangan bagi PSAP Sigli. Sesekali mendapatkan bantuan dari Indra Gunawan dan juga Abu Bakar Bah. Mahyadi Panggabean berbalik kepada Siswanto tadi. Upaya crossing dari Mahyadi terbaca oleh Ikhwani Hasanuddin yang lagi-lagi tampil prima bagi PSAP Sigli di babak pertama, bersama juga dengan Song Yong Lee. Satu sama lawan. Penjaga gawang Bani memberikan instruksi pada para pemain bertahan Sigli. Kayambagams dikawal ketat oleh Stembiso. Ada juga Yung Song Lee di sana. Umpan sepak pojok Firman Utina yang tidak sempurna tadi sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Ya, tendangan yang kurang begitu akurat kali ini dari Firman Utina. Ya, coba mengatur posisi sepertinya penjaga gawang M. Sabani. Sebuah header dari Ahmad Juprianto. Lempar ke dalam bagi PSAP Sigli. Permulaan babak kedua dengan tempo sedang-sedang saja dari kedua kesebelasan. Sigli lebih banyak konsentrasi untuk menguasai bola dan tidak memberikan peluang lagi bagi Sriwijaya FC untuk mendominasi jalannya pertandingan seperti babak pertama tadi. Supardi akselerasi masuk menuju lini pertahanan Sigli. Sebuah true pass kepada Firman Utina ataupun Ponario Astaman. Mudah terbaca oleh M. Ali, Vice Captain dari PSAP Sigli, menantikan peran Reza Fandi yang tidak dapat diturunkan malam hari ini. M. Ridwan kembalikan bola kepada Supardi. Ada pergerakan dari Firman Utina melakukan support kali ini. Melebar kepada Ridwan kembali. Bergerak cukup rapat 3 pemain Sriwijaya FC tadi. Firman Utina, Ahmad Juprianto, square pass kepada Mahyadi Panggabean. Sebuah tekanan coba dibuat anak-anak Laskar Wongkito. Mahyadi Panggabean, tembakan langsung melenceng jauh dari target tadi. Upaya kaki kiri dari Mahyadi Panggabean. Ya, sangat jarang kita lihat tembakan dari luar kotak penalti Ya. yang dilancarkan oleh para pemain Sriwijaya. Sepertinya memang inisiatif yang baik tadi dari Mahyadi untuk memecahkan kebuntuan, namun tendangannya masih jauh dari sasaran. Sebuah upaya dari luar kotak penalti dilepaskan oleh Mahyadi Panggabean yang besar namanya ketika memperkuat PSMS Medan. Iya. Dan juga pernah bersama Persik Kediri. Ya. Namun bersama Sriwijaya inilah dia bisa menemukan kembali peran aslinya ataupun juga kontribusinya dalam sebuah tim. Long ball dari Ali tidak bisa digapai tadi oleh Abu Bakar Bah. Lebih dekat kepada Ferry Rotinsul. Bukanlah sebuah opsi yang bijaksana bagi Sigli memainkan bola-bola jauh seperti ini dengan adanya Jamie Coyne dan juga Gattuso mengisi posisi center back dari Sriwijaya FC. Terobosan kepada Mahyadi Panggabean. Sebuah crossing ditujukan kepada Gams. Terbebas dari ruang yang cukup terbuka tadi. M. Ridwan
Ya, sundulan yang sebetulnya sudah tepat. Namun posisi dari M. Sabani kembali juga dalam posisi yang sangat tepat Ya. untuk menaklukkan bola. Andai saja M. Ridwan mendapatkan celah untuk mengirimkan umpan kepada Kayamba, mungkin hasilnya bisa lebih optimal. Tapi sepertinya M. Ridwan memutuskan untuk langsung melakukan heading ke mulut gawang. Di sana justru sudah ditunggu dengan sangat enak oleh Ya. M. Sabani. Lagi sirna peluang dari Sriwijaya FC untuk menambah keunggulan mereka. Dan nampaknya hilangnya juga seorang playmaker murni, Mfudo Cecil bagi tim PSAP Sigli. Sedikit banyak menyulitkan mereka untuk mencoba memberikan supply baik kepada Seku Kamara maupun Abu Bakar Bah. Lebih banyak memainkan gelandang-gelandang bertipe worker dan fighter. Pelatih Jesse Mustam. Ahmad Juprianto, Bonario Astaman. Oh, terlepas dari kontrol Firman Udin tadi. Bukan pelanggaran dari Siswanto. Play on tadi. Walaupun terjadi kontak dengan Abdul Faisal. Abdul Faisal banyak berduel dengan para pemain Sriwijaya FC. Di babak pertama tadi mendapatkan sikutan dari Ahmad Juprianto. Dan kali ini sebuah kontak terjadi dengan Siswanto walaupun tidak berbuah pelanggaran. Aksi dari Baladas dan juga Hilton Morera yang berada di bangku VIP. Menyaksikan aksi rekan-rekannya berlaga walaupun sejauh ini Sriwijaya FC masih tampil tidak seperti biasanya, hanya unggul dengan 1 gol atas PSAP Sigli. Ya, Hilton memang merupakan striker langganan kartu kuning, Ya. sehingga sering sekali dia absen di laga-laga yang sangat penting karena kebiasaannya yang banyak melakukan pelanggaran maupun provokasi yang berbuah kartu kuning. Supardi, sebuah sprint cepat tadi. Berikan umpan kali ini Ridwan terbebas. Kayamba Gams. Dan kembali keluar bagi Siswanto. Oh, sayang sekali. Terlalu lama mengambil keputusan dari Siswanto untuk melepaskan eksekusi menuju gawang Bani yang sudah terbuka. Belum berakhir tekanan dari Mahyadi Panggabean. Umpan pendek yang dapat diantisipasi dengan baik oleh Ikhwani Hasanuddin yang memulai sebuah serangan balik bagi PSAP Sigli yang harus diwaspadai oleh Sriwijaya FC. Ikhwani Hasanuddin mencoba melewati 2 pemain bertahan. Seku Kamara, sebuah dummy yang tidak sempurna tadi. Lebih dekat kepada Supardi. Ridwan. Siswanto sangat cepat bergerak melewati kawalan para pemain Sigli. Berikan umpan kembali kepada Ridwan. Yang kali ini menekan dari sisi sebelah kanan. Pertahanan dari Sigli. Ridwan. Akselerasi yang sangat baik kerjasama dengan Siswanto. Ridwan, ada sebuah kontak di kotak penalti. Bukan pelanggaran lagi-lagi. Ya, sayang sekali ya, sebuah kesempatan emas kembali Siswanto Ya. tadi gagal untuk diselesaikan karena terlalu lama dia menggoreng bola. Kembali terbuang sia-sia peluang bagi Sriwijaya FC. Bonario Astaman kali ini mencoba menjadi otak serangan dari Sriwijaya. Supardi. Ahmad Juprianto kembalikan kepada kapten kesebelasan Bonario Astaman. Kerjasama yang tidak sempurna dengan Firman Utina. Mentah di kaki Ferry Komo. Abu Bakar Bah melibatkan Seku Kamara kali ini. Kembali long ball yang menjadi opsi yang saya pikir kurang tepat Yuki Betul bagi sekali, PSAP. terkesan sangat dipaksakan. Sementara para pemain PSAP yang lain belum juga naik untuk membantu serangan. Kamara sudah memberikan umpan jauh yang tidak terukur. Sangat cerdik tadi Kayamba Gams. Dan beruntung sebuah recovery yang juga sangat apik dari Yung Song Lee yang lagi-lagi menunjukkan kualitasnya sebagai center back yang sangat handal dan begitu taktis. Walaupun tidak memiliki postur tubuh yang ideal sebagai seorang center back. Cukup unik memang melihat pemain yang bertubuh mungil justru ditempatkan sebagai pemain center back. Ini kita lihat bagaimana sebuah kesempatan. Di sini mestinya Siswanto bisa langsung melakukan first time shoot ya. Ya. Tapi dia memilih untuk melakukan drive melewati pemain lawan. Dan kesalahan bagi penjaga gawang Bani dimanfaatkan oleh Siswanto dengan sebuah heading yang berbuah gol kedua bagi Sriwijaya FC dan tentunya mengejutkan bagi PSAP Sigli. 2-0 Sriwijaya FC unggul.
Sayang sekali permainan yang cukup baik sebetulnya dari Sabani Ya, sepanjang paruh permainan. Tapi kali ini dia miss dalam mengantisipasi tendangan sudut ataupun crossing tadi dari Sriwijaya. dan lagi kita lihat aksi selebrasi yang sangat menghibur dari Laskar Wongkito. Dan sangat disayangkan penjaga gawang andalan dari PSAP Sigli, Bani, justru membuat kesalahan sendiri tadi. Dan nampaknya memberikan gol kepada Firman Utina. Iya. Dari open play mereka tidak bisa mencetak gol, tapi Ya. justru dari set piece seperti ini hanya karena kesalahan yang tidak perlu dari Sabani. Kita lihat tendangan pojok Firman. Ya. Sangat ceroboh saya Ya. kira bola tips dari Sabani yang tidak terlalu kuat sehingga bola swing dari Firman tadi justru melesat ke dalam gawang sendiri. Kita lihat ancaman juga dari Siswanto tidak terlalu Betul. berat. Justru pengambilan posisi dari Sabani yang saya kira kurang tepat. Aksi tiup lilin dari Firman dan kawan-kawan menjadi tanda bahwa Sriwijaya FC berpesta dengan menambah pundi-pundi gol menjadi 2 kali ini. Setelah gol bunuh diri dari penjaga gawang Sigli, Bani tadi, yang mentip bola menuju gawangnya sendiri. Sebuah corner cerdik in swinger dari Firman Utina. Tidak bisa dibaca tadi oleh Syabani. Tembakan langsung, peluang pertama bagi Sigli untuk mengancam gawang Ferry Rotinsulu di babak kedua ini dari jarak jauh. Tipis saja di atas target, upaya dari Ferry Komul tadi. Ya inilah yang seharusnya dipersering ya dilakukan Ya. oleh para pemain PSAP ketika mereka sulit untuk bisa menembus pertahanan dari Sriwijaya dengan permainan terbuka, maka tembakan-tembakan dari jarak jauh adalah menjadi salah satu alternatif yang bisa dilakukan. Bermain lebih positif dengan tempo yang sedikit dinaikkan dan juga passing pendek menjadi beberapa alternatif bagi Sigli untuk kembali pada pertandingan malam ini walaupun sudah tertinggal dengan 2 gol. Ridwan. Pelanggaran oleh Abu Bakar Bah tadi terhadap Muhammad Ridwan. Free kick diambil oleh Ponario walaupun belum memuaskan bagi wasit Torik tadi. Gol diciptakan oleh Firman Utina nampaknya, walaupun memang terjadi sentuhan terakhir oleh Bani dan saya pikir sebuah on goal patut diberikan kepada Bani. Sung Yong Lee, Seiku Kamara, sebuah umpan terlepas tadi, sayang sekali sudah offside nampaknya. Sung Yong Lee cukup riskan yang dilakukan oleh Sung Yong Lee tadi dengan membuang bola. Menguji kesabaran dari wasit Torik. Dan nampaknya tidak ada opsi lain selain memberikan kartu kuning. Keputusan yang sangat tepat saya pikir dari Torik. Sapuan yang tidak perlu tadi dari Lee. Posisinya dan wasit juga sudah meng-call dia dalam posisi offside. Lebih kepada rasa frustrasi seorang Sung Yong Lee yang harus kerap kali jatuh bangun mempertahankan lini pertahanan Sigli dari ancaman para pemain Sriwijaya FC. Ahmad Juprianto melebar kali ini kepada Supardi. Kekuasaan penuh lagi-lagi dipertunjukkan oleh anak-anak Sriwijaya FC. Ridwan. Umpan terbaca oleh Stembiso tadi, sayang sekali. Upaya dari M. Ridwan. Abu Bakar Bah. Abdul Faisal. Belum menyerah anak-anak Sigli dan lagi sebuah kesalahan sendiri yang hampir berakibat fatal terlepas. Keith Kayamba Gams dan lagi-lagi kepercayaan diri dari Bani nampaknya sudah terpengaruhi dengan adanya gol bunuh diri tadi. Ya, sayang sekali kita lihat andai saja Keith Kayamba memberikan umpan crossing tadi, tidak melakukan syuting langsung, mungkin hasilnya bisa lebih optimal. Kita bisa lihat di dalam tayangan ulang Adi, karena ada satu pemain M. Ridwan kalau tidak salah yang sudah menunggu di sisi kanan. Kembali sepak pojok yang harus diantisipasi oleh Bani dan juga lini pertahanan Sigli menuju tiang jauh. Dan kali ini klaim yang sempurna diberikan oleh Bani menenangkan lini pertahanan PSAP Sigli, M. Ali. Masih mencoba membangun serangan Sigli walaupun sudah tertinggal 2 gol tanpa balas. Abdul Faisal. Abu Bakar Bah melebar kepada Ikhwani Hasanuddin. Sangat sulit bagi Ikhwani Hasanuddin, dikepung oleh 3 pemain Sriwijaya dan lagi-lagi covering yang sangat baik dari para gelandang bertahan
Sriwijaya FC baik Ponario maupun Ahmad Juprianto begitu luar biasa sehingga memberikan ketenangan kepada dua center back Sriwijaya FC. Kita lihat, Ini dia. ya ada M. Ridwan di sana. Ya. Andai saja Kayamba bisa lebih sabar melihat bola yang sebetulnya masih bisa dimainkan dengan M. Ridwan, mungkin hasilnya bisa lebih optimal. Kembali sebuah upaya tekanan dari Sigli yang berbuah mentah di hadapan Ferry Rotinsulu dan hanya memberikan goal kick bagi Sriwijaya FC. Gattuso dan Jamie Coyne tidak mendapatkan ancaman serius dari para pemain depan Sigli, terutama lone striker Seiku Kamara. Ridwan lagi-lagi sangat sempurna dan begitu cerdik umpan yang diberikan oleh Ponario Astaman tadi, sebuah reverse pass kepada Ridwan. Supardi begitu menikmati passing game mereka, anak-anak Sriwijaya FC. Sayang sekali lepas dari kontrol Ridwan tadi dan langsung diamankan oleh M. Ali. Begitu mobile dan begitu cair kerjasama antara Ridwan, Ponario, Firman Utina dan juga Siswanto. Ini dia in swinging free kick ataupun corner kick yang berakibat sebuah gol bunuh diri dari Bani, mentip bola sendiri menuju gawang yang sudah menghangat tadi. Ya, sangat disayangkan sekali. Tampaknya Sabani terganggu oleh gangguan dari Siswanto tadi. Ya. Bola diamankan oleh Ikhwani Hasanuddin. Abu Bakar Bah di bawah pengawalan ketat Ahmad Juprianto. Sung Yong Lee gagal tadi melewati Ponario Astaman. Dan kita lihat begitu cepat lagi-lagi sebuah counter balik dari anak-anak Sriwijaya FC. Siswanto mencari pergerakan rekannya, terbebas kali ini Ponario Astaman. Oh, sayang sekali masih terlepas Firman Utina. Dan nampaknya bola sudah meninggalkan lapangan. Walaupun terjadi kontak dengan Bani, bukan sebuah pelanggaran tadi. Ya. Sebuah umpan yang imajinatif sebetulnya diberikan kepada Firman, namun Firman kalah cepat. Sebuah kemewahan bagi Kasar tadi untuk memiliki gelandang-gelandang penuh imajinasi baik Ponario, Firman Utina, Siswanto. Dan kembali memberikan bola kepada Siswanto kali ini. Gagal tadi upaya 1-2 Siswanto dengan Keith Hemagams untuk menambah gol bagi Sriwijaya FC. Tekanan bertubi-tubi dihadapkan oleh penjaga gawang Sigli, Syahbani. Indra, Abdul Faisal, Ali kali ini dengan kaki luar, lagi-lagi umpan yang tidak cermat, namun pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Thierry Gattuso. Center back yang selalu bermain penuh bagi Sriwijaya FC, walaupun acap kali berganti partner di putaran pertama, namun di putaran kedua ini sudah mendapatkan duet sehatinya, Jamie Coyne. Dan sudah hampir 500 menit lebih gawang dari Sriwijaya FC tidak kebobolan, Yuki. Betul sekali. Sebuah rekor yang cukup membanggakan tentu saja untuk Sriwijaya, karena sebelumnya mereka tidak pernah merasakan ini. Iya. Serangan kilat dari kaki Supardi melepaskan Keith Hemagams dengan back heel tadi yang tidak sempurna, ditujukan kepada Ridwan. Stembiso Dumbele. Tackling yang sangat telat dari Stembiso tadi menjatuhkan Gams, dan lagi keputusan yang saya pikir sangat tepat memberikan kartu kuning kepada Stembiso Dumbele. Set piece akan diberikan oleh Sriwijaya FC. Nampaknya eksekutor baik Ponario maupun Firman Utina menghadapi bola. Ponario nampaknya mendapatkan tanggung jawab kali ini. Berikan sebuah umpan lambung menuju kotak penalti. Gattuso kembali. Begitu terbebas kita lihat Thierry Gattuso tanpa marking yang sangat rapat dari Stembiso. Bisa melepaskan eksekusi sundulan menuju gawang dari Sabani tadi. Iya, sayang sekali, umpan yang sangat baik sebetulnya dari Ponario, dan positioning yang juga cukup ideal sebetulnya dari Gattuso. Sayang saja sundulannya masih melenceng. Supardi. Sriwijaya FC coba keluar dari daerah pertahanan sendiri.
Firman Utina. Ponario Astaman, kembali Firman. Oh, salah pengertian dengan Iya. Supardi tadi. Bernyanyi tanpa henti para pendukung setia Sriwijaya FC. Terutama setelah tim kesayangan mereka unggul dengan 2 gol tanpa balas. Gol dari Thierry Gattuso dan juga Firman Utina ataupun on goal dari Bani tadi. Oh, sayang sekali. Terlepas dari kontrol Siswanto tadi. Peluang yang sebenarnya juga sudah cukup terbuka tadi. Sebuah serangan balik dari kaki Sekou Kamara. Ada support yang datang di sisi sebelah kiri kali ini. Sukman Swipe. Ya, Ya, dorongan dorongan. dari Jamie Coyne tadi dengan tangan kanannya. Terlalu lama saya kira Sukman Suaib untuk bisa membaca situasi. Inilah yang tadi sempat kita bahas, bagaimana mereka selalu saja terlambat untuk bisa merespon serangan. Ya, Karena supporting dari lini kedua juga terlambat untuk melakukan follow up permainan. set piece menjadi salah satu opsi tentunya bagi Sigli untuk mencari jalan kembali pada pertandingan malam hari ini. Akan dieksekusi oleh Sung Yong Lee. Sudah dilakukan backhander tadi ditujukan kepada Sekou Kamara. Belum offside dan nampaknya bola sudah meninggalkan lapangan. Berbuah goal kick nampaknya bagi Sriwijaya AFC. Malam yang sangat sulit bagi Sekou Kamara, bekerja seorang diri, mencoba melewati kawalan Jamie dan juga Gattuso. Belum beranjak pundi-pundi gol dari Keith Gams, masih terhenti di 16. Belum bisa mendapatkan peluang untuk menciptakan gol di babak kedua ini. Hanya satu tadi yang masih dapat diselamatkan oleh Bani. Menjauh, kontrol yang cukup cermat dari Siswanto kali ini. Siswanto! Sayang sekali, kembali sebuah peluang, terbuang percuma dari kaki Siswanto tadi. Pelanggaran Ponario Astaman terhadap Ali. Iya, dengan kaki yang terbuka tadi. Iya, sebetulnya memang tidak ada kontak, tapi kita lihat memang membahayakan, Iya. sehingga Ali harus melompat. Ferry Komul yang tidak tampil prima pada malam ini nampaknya harus digantikan oleh Sayuti, pemain yang kerap kali beroperasi di wing sebelah kiri bagi PSAP Sigli. Memiliki kecepatan yang bisa mengancam lini pertahanan dari PSAP ataupun dari Sriwijaya FC. Sayuti yang sudah menciptakan 3 gol musim ini bagi tim asal Aceh ini. Sung Yong Lee. PSAP Sigli mencoba membangun serangan. Indra Gunawan tadi. Header yang tidak sempurna. Lebih dekat kepada Supardi. Ahmad Juprianto. Tidak berubah jalannya pertandingan di babak kedua ini. Sriwijaya FC tetap memegang full control. Dan begitu menguasai ball possession. Mahyadi Panggabean. Umpan tanggung tadi kepada Ponario Astaman. Dapat dibaca lini pertahanan Sigli. Ikhwadi Hasanuddin. Abu Bakar Bah, oh terhalang wasit. Kesempatan bagi Firman Utina untuk mengambil tekanan. Firman Utina! Luar biasa dan sangat brilian. Upaya dari Firman Utina menciptakan gol ketiga dan lagi aksi selebrasi yang luar biasa. Jeger 3-0 Sriwijaya FC unggul atas tim PSAP Sigli. Iya, memang tidak lepas dari andil dalam tanda petik Iya. wasit yang tadi tidak sengaja menyentuh bola, sehingga akhirnya Sriwijaya kembali mendapatkan bola possession, dan sana Firman membayarnya. Kesalahan umpan tadi kemudian menjadi gol lewat aksinya yang cukup brilian, saya kira, di kotak penalti melewati seorang pemain. Kita bisa lihat nanti dalam replaynya. Momen yang tidak menguntungkan bagi tim PSAP Sigli. Wasit Torik memberikan sentuhan terhadap bola tadi, melepaskan Firman Utina dengan kaki luar. Finishing yang sangat sempurna dan begitu jenius, membuat Sriwijaya FC unggul 3-0 dan keadaan menjadi semakin sulit bagi tim PSAP Sigli. Sebuah gunung yang sangat terjal untuk didaki, keunggulan 3 gol ini. Iya, betul UK. sekali. Dan pertandingan masih cukup lama, sekitar 20 menit lagi.
Dan terkadang memang apabila Anda sedang berada di puncak permainan dan sedang memimpin klasemen, keberuntungan kecil berpihak kepada Anda. Seperti yang terlihat tadi, kontak yang sangat tidak disengaja oleh Torik Iya. melepaskan Firman Utina. Dan lagi sebuah serangan kilat dari kaki Siswanto. Oh, footwork yang sangat cerdik. Dan nampaknya harus dilanggar oleh Stembiso Ntumbele. Yang sudah mengantongi kartu kuning harus berhati-hati tentunya. Inilah kelebihan dari Siswanto, bagaimana dia mampu melepaskan diri saat mendapatkan pressure. Ya. Karena memiliki kemampuan individu yang cukup mumpuni. Bench dari Sriwijaya FC nampaknya sudah bisa bernapas lega. Ini dia lagi tayangan ulang dari finishing touch. Dan kita lihat Sabani hanya terdiam saja, terpaku dalam posisinya. Keadaan yang cukup sulit bagi Syabani memang melihat pergerakan dari Firman Utina yang menekan langsung tadi dan memberikan gol ketiga bagi Sriwijaya FC. Dan apa yang terjadi? Masih terlibat dalam perdebatan kapten pengganti Ali dan Abu Bakar Bah dengan akal sehat bersama dengan Sekou Kamara berupaya meredam emosi para pemain Sigli yang sudah tidak terkendali karena tertinggal oleh 3 gol Sriwijaya FC dan juga kesalahan mungkin yang tidak disengaja oleh wasit Torik Iya. tadi membenturkan bola menuju kepada penguasaan para pemain Sriwijaya FC. Lagi eksekusi yang harus dipantau dengan baik oleh lini pertahanan karena penampilan yang begitu inspirasional malam ini dari Firman Utina kerap kali memberikan ancaman dan gol juga sudah tercipta dari kakinya Firman Utina. Beruntung masih ada sebuah sundulan tadi Ridwan. Keith Kemba Gams dapat dibuang tadi oleh Sukman Suaib, Ponario Astaman. Belum berhenti sebuah serangan dari Sriwijaya FC. Tentunya Jamie Coyne dan juga Gattuso sudah mulai gatal kakinya untuk membantu penyerangan maju ke depan. Seperti yang terlihat kali ini lagi-lagi pergerakan dari pemain bertahan Thierry Gattuso dan ada sebuah kontak namun wasit Torik tidak tertarik untuk memberikan penalti tadi karena terlalu mudah Gattuso terjatuh. Kembali kesempatan bagi Sigli. Sayuti melewati Jamie Coyne tadi namun sangat cepat membaca ancaman Ferry Rotinsulu. Ya, hal yang Apa yang sangat terjadi? tidak perlu dari seorang Sekou Kamara. Tidak jelas tadi apa maksudnya ketika bola dalam penguasaan Ferry Rotinsulu. Sudah hancur berantakan nampaknya strategi dari pelatih Jesse Mustamu. Dengan apa yang terlihat di lapangan, kita lihat penguasaan dipegang penuh oleh Ferry. Dan mencoba bermain rugby nampaknya Sekou Kamara. Ya, saya kira ini hanya sedikit riak ya. Oh, ya, ada sebuah pelanggaran. Tampaknya lebih dulu terjadi free kick. Ya, Ya, saya kira inilah kesempatan yang bisa dimaksimalkan karena permainan open play yang coba diterapkan oleh PSIP tidak mempan. Hanya melalui set piece seperti inilah peruntungan bisa mereka raih. Namun kita masih menunggu siapa yang akan melakukan shooting. ada Sung Yong Lee dan juga Sekou Kamara. Nampaknya eksekusi yang diberikan oleh Sekou Kamara Iya. membentur pagar hidup dari Sriwijaya FC. Dan mereka juga tidak memiliki shooter yang andal, Adi. Ya, Semakin berat memang situasinya. Mengingat perbedaan kelas antara kedua tim ini sangat kontras sekali. betul sekali. Peluang bagi Sigli. Indra lagi-lagi sangat sempurna cara bertahan dari Thierry Gattuso kita lihat. Dengan berpindahnya Wook Jin Yu menuju Persira Raja Ampat, nampaknya opsi set piece juga hilang dari kesebelasan PSAP Sigli. Mereka memilih opsi untuk menukar Wook Jin Yu dengan Jeon Sung Ha yang pada putaran pertama membela Persiram Raja Ampat, kali ini berlabuh di kota Sigli. Namun masih menduduki posisi bench. Mahyari Panggap ya, Jamie Coyne. Umpan yang sangat terukur pada Supardi. Akselerasi yang cukup baik dari Supardi kali ini. Di bawah kawalan Abdul Faisal tadi. Ahmad Juprianto. Umpan pendek kepada Ponario, diberikan kesempatan untuk berputar dan memberikan umpan Supardi yang dituju crossing yang sangat baik. Oh, sayang sekali. Sudah meninggalkan lapangan walaupun Keith Kayamba dalam posisi terbebas tadi.
yang cukup baik saya kira dari Ponario. Tapi memang sudah kehilangan keseimbangan Ya. Supardi saat melakukan crossing. Sukman Suhaib, Seiku Kamara sudah menciptakan 6 gol bagi PSAP Sigli pada musim Indonesia Super League kali ini. Seiku Kamara, Abu Bakar Bah, 2 gol tercipta dari kakinya ketika Sigli berhasil menang atas Persidafon Davonsoro. Namun penampilannya malam ini masih jauh dari standar. Terlepas Ikhwani Hasanuddin, sebuah cutback tadi masih dapat dibaca oleh Ahmad Juprianto. Untuk kali pertama Ikhwani Hasanuddin mengancam melalui posisi wing tadi, belum bisa memberikan hasil positif bagi penyerangan PSAP Sigli. Mencoba menaikkan tensi permainan Sigli melalui kaki Abu Bakar Bah. Mencoba menciptakan peluang di depan gawang dari Ferry Rotinsulu. Ikhwani kali ini cukup cermat. Footwork yang sangat baik dari Ikhwani, namun lagi-lagi Mahyadi Pangabean menunjukkan kualitasnya. Cukup berani kali ini dan seharusnya memang demikian karena sudah tidak ada pilihan lagi. Kalah 1, 2, dan 3 juga tetap kalah. Mereka harus lebih berani paling tidak untuk menjaga kehormatan mereka tidak pulang dengan kosong gol. Ya, pergantian yang menjadi ciri khas dari Kasar tadi. Ini sempat kita bicarakan tadi di paruh babak pertama bahwa memang dibutuhkan pemain yang lebih dekat dengan kotak penalti untuk mendampingi Kayamba. Ya. Dan itulah Rizky Nofriansah. Dengan skor keunggulan 3-0, nampaknya Kasar tadi seperti biasa tidak ingin mengendorkan serangan anak asuhnya, memasukkan lagi ancaman lini depan dari kaki Rizky Nofriansyah. Ya, dengan sisa waktu yang masih sangat cukup untuk bisa adanya gol tambahan, saya kira masuknya Rizky juga memberikan gairah tersendiri. Ya. Kembali sebuah peluang bagi Sriwijaya FC dari kaki Rizky Nofriansyah kali ini. Umpan menuju Ponario Astaman terlalu panjang tadi, lebih dekat kepada Abu Bakar Bah. Iya. Ikhwani Hasanuddin. Tampak sekali juga para pemain Sriwijaya tidak ingin mengalah, Iya. terus melakukan penjagaan yang ketat setiap kali PSAP menguasai bola. Kembali ancaman dari kaki Keith Kayamba Gams. Rizky terbebas kali ini. Rizky Nofriansyah berada di posisi sentral. Beruntung dengan sigap tadi, Syabani tidak ingin mengulangi kesalahannya dan langsung menyergap bola. Akan menjadi rekor tersendiri apabila Sriwijaya FC mampu mempertahankan clean sheet. Luar biasa, 8 pertandingan tanpa dibobol oleh lawan. Ya, ini mereka mencari kemenangan ke-8 dan sepertinya ini sudah terwujud tadi dengan skor 3-0 kali ini. Artinya ada 24 poin yang mereka raih secara beruntun. Bahkan angka tersebut belum sempat diraih oleh 4 tim terbawah sekalipun. Ini sebuah catatan yang sangat luar biasa bagi Sriwijaya. Awal mula keadaan yang sangat tidak diinginkan oleh para punggawa PSAP Sigli. Kontak dari wasit tadi dan upaya dari Jamie Coyne belum bisa mengancam gawang Bani. Jamie Coyne yang mengawali karirnya di Akademi Sepak Bola West Ham di Inggris. Ya, dan dengan posturnya yang sangat menjulang, saya kira sangat mendukung sekali untuk benteng pertahanan Sriwijaya yang sebetulnya sudah sangat baik sebelum kedatangan dari Jimmy Coyne. Betul sekali. Dan juga masih ada Nova Arianto yang duduk di bangku cadangan bagi Sriwijaya FC. Begitu mewah skuad yang dimiliki oleh Kasar tadi, bahkan bisa membentuk 2 tim mungkin UK. Iya. Dengan pemain pelapis yang juga kualitasnya kelas atas. Harus diacungi jempol upaya penyesuaian diri yang sangat apik dari Jamie Coyne yang langsung nyetel dengan tim Sriwijaya FC. Tidak terlepas juga dengan mungkin ikut sertanya istri serta anaknya menuju kota Palembang dari kota Perth di Australia. Umpan jauh ke depan Jamie. Mudah bagi Bani kali ini. Dan nampaknya kendala penjaga gawang juga masih menjadi hal utama bagi PSAP Sigli. Setelah di putaran pertama, silih berganti Fahru Rozi
dan juga penjaga gawang cadangan Mak Syukur bergantian mengawal gawang Sigli, namun belum ada perbaikan. Masuknya Bani diharapkan memperbaiki kinerja di lini pertahanan, namun belum bisa, dan terlepas kali ini Sekou Kamara. Apakah terjadi sebuah penalti? Ya, betul sekali, hadiah penalti nampaknya diberikan ataupun pelanggaran. Masih melihat tentunya apa yang diputuskan oleh wasit. Ya, penalti setelah kontak antara Ferry dengan Sekou Kamara. Ya, Ferry tampaknya mengalami pendarahan di bibir karena benturan tadi dengan Sekou Kamara. Ya, Kita masih menunggu apa yang sesungguhnya terjadi. kontrol dari Sekou Kamara tadi melewati Thierry Gattuso. Dan ini dia kontak antara Ferry dengan Sekou. Ya, sejujurnya ini masih 50-50 ya. Kalau Ya. kita lihat posisi dari Ferry Rotinsulu juga tidak salah karena dia menghadap bola dan Ya, namun ada sebuah gangguan mungkin terhadap laju seorang Sekou Kamara sehingga wasit Torik langsung memberikan hadiah penalti. saya kira ini akan menjadi consolation goal Iya. menjelang akhir pertandingan. Dan apakah rekor tidak terbobolkan? Ya. Sriwijaya FC akan terpecahkan dengan kaki eksekusi Sekou Kamara, ataukah Ferry Rotinsulu akan menjadi pahlawan bagi warga Palembang dan mempertahankan clean sheet sepanjang 8 pertandingan? Sebuah momen yang sangat menegangkan tentunya. Pencipta 6 gol bagi PSAP Sigli akan menghadapi salah satu penjaga gawang terbaik Indonesia Super League dan sudah menjadi incaran dari Alfred Riedel untuk mengisi kembali tim nasional. Pergantian pemain Septia Hadi Ya. menggantikan Mahyadi Panggabean dan juga sedikit mengganggu konsentrasi dari Sekou yang sudah mungkin 1 menit penuh berada di kotak penalti untuk mengeksekusi kali ini. Sekou Kamara sangat mudah dan begitu simple. Eksekusi yang sempurna dari Sekou Kamara. Ya, saya kira tepat harus diulang karena harus saat diulang. eksekusi Ya. akan dilakukan Ferry sudah maju selangkah dari garis. Saya kira ini sebuah pelajaran yang baik. Betul. Apapun yang terjadi maka eksekusi harus diulang karena kalau kita dari yang ulang bahwa Ferry sudah lebih dulu berada di luar garis, maju ke depan sebelum ayunan terakhir kaki dari Kamara mengenai bola. Harus menjaga Iya. konsentrasi Termasuk penuh. juga kalau ada pemain yang masuk ke dalam kotak maka Iya. juga harus diulang. Sekou Kamara untuk kali kedua harus mengeksekusi penalti bagi PSAP Sigli, begitu fokus ingin menjebol gawang Ferry untuk kedua kalinya kali ini. Sekou Kamara jeger 3-1. PSAP Sigli berhasil memperkecil keunggulan dari Sriwijaya FC. Gol ke-7 bagi Sekou Kamara dengan aksi yang cukup menarik tadi. Ya, saya kira dia sudah menebus rasa penasaran yang selalu sulit untuk bisa masuk kotak penalti, apalagi membuat gol, dan kali ini akhirnya dia bisa menuntaskan jawaban yang paling tidak sepanjang permainan ini dia selalu sulit untuk bisa mendekati gawang Ferry Rotinsulu. Dan akhirnya rekor fenomenal dari Sriwijaya FC harus dipecahkan di kandang mereka sendiri. Rekor clean sheet nampaknya hanya bertahan hingga 7 pertandingan. Sekou Kamara lah menjadi aktor pembuyar rekor fantastis ini. Ya, paling tidak sudah ada 4 gol yang menghibur para pemirsa Ya. pada malam hari ini. Seperti biasa Sriwijaya FC tidak pernah mengecewakan apabila tampil di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Average 2,8 gol yang mereka ciptakan kembali dipecahkan dengan adanya 3 gol dari Gattuso, on gol dari Bani dan juga gol dari Firman Utina tadi. Dan dengan kemenangan ini akan sedikit memperlebar jarak mereka dengan Persipura Jayapura yang masih menekan mereka di peringkat kedua tentunya, sang juara bertahan Indonesia Super League. Sebuah partai yang memang wajib dimenangkan oleh Sriwijaya FC mengingat Persipura akan kembali pulang menuju Jayapura di 2 pertandingan penting yang harus mereka menangkan tentunya. Peluang set piece akan dihadapi oleh Firman Utina yang tampil sangat baik pada malam hari ini. Septia Hadi dilanggar tadi, sangat jelas sekali dalam tayangan ulang. Set piece yang cukup menarik, mencoba men-set up Jamie Cohen yang terbebas tadi, Firman Utina. Sayang sekali harus diulang.
Dan nampaknya akan merubah sedikit strategi set piece kali ini Firman Utina. Dua pagar hidup yang cukup mini tadi, Abu Bakar Bah dan juga Ikhwani Hasanuddin. Di tiang jauh ada 3 sampai 4 pemain Sriwijaya FC termasuk Rizky Nofriansyah. Firman Utina kirimkan umpan yang cukup berbahaya dan terlepas. Sayang sekali Ahmad Juprianto ataupun Ridwan tadi. Ridwan nampaknya yang melepaskan tembakan langsung yang masih meninggi di atas gawang dari Syahbani. Ya, hampir saja gol keempat disasar tadi oleh M. Ridwan. Di menit-menit terakhir atau 5 menit terakhir berawal dari bola rebound, tendangan Firman Utina, dan sudah 3 kali dalam posisi seperti ini pemain-pemain Sriwijaya selalu saja melakukan tendangan yang jauh di atas mistar. Kita lihat sebelumnya ada Kayamba, kemudian Siswanto, dan kali ini giliran M. Ridwan. Memasuki 5 menit akhir, Jeon Sung Hwa nampaknya dimaksudkan menggantikan Abdul Faisal oleh pelatih Jesse Mustamu. Sudah bekerja keras Abdul Faisal menggalang lini tengah dari Sigli. Jeon Sung Hwa, pemain yang disain dari Persirap Raja Ampat, sebagai pertukaran dengan Wook Jin Yu. Sekou Kamara, pelanggaran oleh Jamie Coyne tadi, jelas terlihat kaki dari Jamie Coyne membuka tadi dan melanggar Sekou Kamara. Kartu kuning. Dua partai berat menanti Sriwijaya FC menghadapi Persidafon dan juga Persiram Raja Ampat pada tanggal 14 dan 17, yang tentunya bisa mengubah arah persaingan di papan atas yang masih selalu bergerak antara Persipura dan Sriwijaya FC. Ya, kita lihat ada injakan tadi. Sung Yung Lee nampaknya menjadi eksekutor bagi PSAP. Memberikan umpan, flick on header terlepas kali ini. Para pemain Sigli di kotak penalti, Sayuti. Umpan Sayuti masih dapat diamankan tadi oleh Ponario. Sebuah tendangan dari Jeon yang tidak maksimal. Rizky Nofriansyah one on one dengan Ali. Kontrol yang sangat cermat dan cukup keras tadi Jeon Sung Hwa. Ada kotak terhadap dagu nampaknya dari Rizky Nofriansyah dari Jeon. Ya, terlalu emosional tampaknya Jeon setelah tadi gagal memanfaatkan peluang. Oh iya, sepertinya memang lengan dari Jeon. Entah sengaja atau tidak mengenai atau juga menampar wajah dari Rizky Nofriansyah. Ya. 3 menit terakhir di waktu normal bagi Sriwijaya FC untuk menambah pundi-pundi gol mereka. Firman Utina, umpan kotak penalti keluar dari sarangnya. Syahbani mengklaim bola di udara tadi dengan sangat baik. Abu Bakar Bah melebar pada Sekou Kamara. Anak-anak Sigli belum menyerah untuk mencoba menciptakan gol kedua. Ikhwani Hasanuddin cutback yang sangat baik. Hampir saja berbuah gol kedua bagi mereka. Sekou Kamara terlepas kali ini. Sekou Kamara, bola masih berada di gawang Ferry Sayuti, dan nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Sayuti karena Ferry sudah menguasai bola dengan 2 tangan nampaknya. Iya, kita lihat agak kocar-kacir itu pertahanan dari Sriwijaya. Dan menarik melihat bagaimana Ferry Sulu harus mengais-ngais bola dari kaki para pemain PSAP Sigli yang begitu leluasa berputar-putar di kotak kecil dari pertahanan ataupun juga 16 box dari Sriwijaya. Kita lihat begitu sulitnya Laskar Wongkito mengamankan kotak penalti mereka dari ancaman Sekou Kamara. Seftia Hadi tadi gagal melakukan blocking, dan ini dia. Nampaknya 2 tangan ya, 2 tangan dari Ferry tadi sudah menguasai bola sehingga ini dilihat oleh Torik sebagai sebuah pelanggaran dari Sayuti. Masuknya Sayuti dan juga Jeon Sung Hwa sedikit banyak menambah dimensi penyerangan bagi PSAP Sigli. Namun nampaknya sudah sedikit terlambat karena mereka masuk dalam keadaan tertinggal 3 gol tadi. Ya, sebetulnya mereka saat ini sudah lepas ya dari pressure mental.
PSAP Sigli karena mereka sudah merasa tidak ada lagi hope ataupun harapan untuk bisa menyamakan kedudukan, maka mereka lebih berani bermain terbuka, menikmati pertandingan sehingga mereka terlihat lebih agresif di menit-menit akhir pertandingan ini. M. Sobran masuk menggantikan Ridwan. Ferry Rotinsulu masih mengalami kendala nampaknya, belum bisa melanjutkan pertandingan. Ini dia tayangan ulang dari pelanggaran Sayuti. Apakah dua tangan dari Ferry? Ya, itu dia, dua tangan dari Ferry sudah menguasai penuh bola tadi. Dua menit minimal waktu tambahan di babak kedua ini diberikan oleh wasit Torik, di mana Sriwijaya FC nampaknya akan kembali mengklaim 3 angka dan berdiri kokoh di puncak klasemen sementara Indonesia Super League. Pada pekan depan kita akan melihat aksi tur Papua dari Sriwijaya FC, dan ini dia luar biasa show flare yang diberikan oleh para pendukung nampaknya dari Beladas dan juga tentunya rekan-rekan Singamania. Sebuah kado kemenangan yang sangat sempurna diberikan oleh tim kesayangan mereka memperingati ulang tahun ke-7 dari Singamania. Luar biasa atraksi yang diperagakan. Ya, meski ini secara rule juga tidak boleh, Adi. Ya, Tidak boleh ada red flare dalam pertandingan level internasional maupun juga nasional, karena ini mengganggu jalannya pertandingan. Kita lihat asap sudah memasuki ke dalam lapangan. namun nampaknya memang para penonton terjebak dalam euforia kemenangan UK. Sangat sulit untuk dihindarkan. Hal serupa juga kerap kali terjadi di Italia dan Amerika Latin. Dan itulah dia, fluid panjang dari wasit Torik menandakan kemenangan 3-1. Keunggulan tim tuan rumah Sriwijaya FC atas tamunya PSAP Sigli. Gol diciptakan Thierry Gattuso dan juga Firman Utina, serta gol bunuh diri mungkin dari Syabani. Semakin kokoh di puncak klasemen Sriwijaya FC, dan tentunya kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.